Tahu nggak? Tahun 2064, untuk pertama kalinya akan lebih banyak orang yang mati ketimbang bayi yang lahir. Bahkan usaha untuk mempertahankan populasi, kayak kebijakan imigrasi sama kebijakan pro-natalis, nggak akan efektif. Bahkan tahun 2100, fertility rate itu bakal cuma 1,7. Is it bad? Yes! Karena ada yang namanya replacement level di angka 2,1. Jadi kalau populasi dunia mau sustain atau berkelanjutan, fertility rate-nya harus 2,1 ke atas. Negara-negara tuh pada mikirin banget isu fertility rate, aging population, UUD, ujung-ujungnya duit. Negara yang semakin menua, produktivitasnya bakal turun, yang artinya duit bakal kurang. Di waktu bersamaan, beban malah meningkat. Beban apa? Beban pensiun. Pensiun itu kan sama dengan tidak menghasilkan tapi tetap harus dibayar. Tahu nggak? Di Cina, tahun 2050 bakal ada 100 juta pensiunan yang udah dijanjiin bakal dapat uang pensiun. Sekarang aja, sepertiganya udah defisit. Bahkan nggak sampai 2050 tuh. Di 2035 aja, bakal habis uang pemerintah buat pensiunan kalau pemerintah nggak ambil kebijakan yang tepat. Berikutnya, beban healthcare, rumah sakit. Orang-orang tua lebih banyak isi rumah sakit, yang kita tahu biaya operasional rumah sakit kan nggak kecil. Contoh ya, di US itu biaya healthcare per orang setiap tahunnya itu 200 juta lebih per orang. Sekarang mungkin masih ketutup karena belum aging US itu. Masih banyak anak muda. Istilahnya pemasukan masih bisa lah cover pengeluarannya. Tapi lama-lama bisa jebol tuh BPJS-nya US. Belum lagi pelayanan sosial kayak panti jompo dan lain-lain yang butuh biaya nggak sedikit. Tahu nggak negara yang diprediksi bakal paling cepet aging populasinya? Korea Selatan. Dia 2036 udah kena tuh masalah. Eropa sama Amerika agak lamaan dikit, baru kena tahun 2100. Emang Korsel belum ngapa-ngapain sekarang? Udah pak. Setiap bayi yang lahir di Korsel itu dikasih bonus 1,1 miliar. Selain aging, di Korsel juga orang-orang tuanya hidup 40% di bawah garis kemiskinan. Paling besar proporsinya dibanding negara-negara OECD. Terus gimana dong? Pemerintah harus mempersiapkan dengan baik. Kalau kata pepatah, if you fail to prepare, be prepared to fail. Pemerintah harus mulai aware isu ini secara akurat. Harus punya basis data yang kuat, biar nggak salah ambil kebijakan. Pemerintah harus tahu mau ngapain. Bahasanya itu pemerintah yang kredibel. Pemerintah yang tahu kebijakan seperti apa, apakah itu kebijakan fiskal atau moneter yang paling efektif dan efisien buat ngadepin isu ini. Terakhir, pemerintah harus berani. Lo kok berani? Karena kebijakannya nggak bakal populer. Contoh ya, kebijakan untuk memperpanjang masa pensiun. Jadi sampai tua rentak juga masih disuruh kerja. Kebijakan kedua, kebijakan untuk mengubah skema uang pensiun. Marah nggak tuh kira-kira para pensiunan yang jumlahnya nggak sedikit dan punya power untuk nyoblos? Mau kan? Kepilih lagi? Mau dong?